Ada usul pemakzulan Pak Gibran dari Pak Kawan apa sih? Kita ini harus kompak gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan ya. Kepentingan pribadi justru akhirnya mengatasnamakan purnawirawan, padahal tidak semua purnawirawan seperti itu. Ya. Berarti ini melihatnya apakah forum Purnawirawan ini mempunyai kepentingan lain gitu Pak? Tapi mengatasnamakan mengatasnamakan forum purnawirawan, iya. Beberapa waktu yang lalu muncul forum namanya Forum Purnawirawan TNI dan Polisi, di mana mereka itu menyampaikan 8 poin pernyataan sikap, yang salah satunya adalah mengusulkan kepada MPR supaya wakil presiden itu diganti karena dinilai cacat secara prosedur demokrasi yang terkait dengan putusan MK beberapa waktu yang lalu terkait dengan syarat umur pencalonan presiden dan wakil presiden. Ada usul pemakzulan Pak Gibran dari Pak Kawan apa sih? Kita ini harus kompak gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan ya. Kepentingan pribadi justru akhirnya mengatasnamakan purnawirawan, padahal tidak semua purnawirawan seperti itu. Ya. Berarti ini melihatnya apakah forum Purnawirawan ini mempunyai kepentingan lain gitu Pak? Tapi mengatasnamakan forum mengatasnamakan forum purnawirawan, iya. Karena forum purnawirawan sendiri tadi tidak menyampaikan seperti itu. Jadi beberapa waktu yang lalu muncul forum namanya Forum Purnawirawan TNI dan Polisi, di mana mereka itu menyampaikan 8 poin pernyataan sikap, yang salah satunya adalah mengusulkan kepada MPR supaya wakil presiden itu diganti karena dinilai cacat secara prosedur demokrasi yang terkait dengan putusan MK beberapa waktu yang lalu terkait dengan syarat umur pencalonan presiden dan wakil presiden. Itu adalah dalil yang kemudian membuat Forum Purnawirawan Polisi dan TNI mengusulkan supaya wakil presiden itu diganti. Itu sebuah aspirasi, buah usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Oh, ini kan diusulkan dari Purnawirawan TNI itu, tanggapannya gimana? Nah ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi dalam negara demokrasi ya, biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat Pak, dengan adanya usul pengadilan seperti apa? Ya itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Kalau Mas Gibran sendiri yang dinilai menyalahi konstitusi Pak? Mas Gibran dinilai menyalahi konstitusi oleh Pak? Ya itu semuanya kan sudah berproses semuanya. Sudah ada gugatan berapa kali. Tapi prosedur pemakzulan sendiri itu seperti apa Pak? Ya semua orang kan juga sudah tahu prosesnya, harus lewat MPR, harus lewat MK, kembali lagi ke MPR. Saya kira proses konstitusinya seperti itu. Dan mungkin alasan yang paling tepat atau alasan yang mendasar pemakzulan itu menurut Bapak apa sih Pak sebenarnya? Ya kan kalau korupsi, berbuat tercela dan yang lain-lainnya sesuai konstitusi aja. Dilihat di konstitusi kita sudah jelas dan gamblang. Tak lama setelah itu muncul namanya persatuan. Jadi kalau sebelumnya itu ada forum, maka muncul yang namanya Persatuan Purnawirawan TNI dan Polri, yang dimana dalam pernyataan sikapnya ada 5 poin yang itu sangat mengindikasikan bahwa Persatuan Purnawirawan TNI dan Polri ini memberikan dukungan politik secara penuh kepada duet Prabowo dan Gibran. Secara substantif memang memberikan dukungan penuh terkait dengan program pemerintah Astajita Pak Prabowo, dan kemudian menyatakan tegak lurus pada konstitusi, yang kemudian disebut bahwa Persatuan Purnawirawan TNI dan Polisi mendukung Prabowo dan Gibran. Bahwa Forum Purnawirawan tidak ada yang bisa mengklaim kemudian menyatakan sikap seakan-akan memiliki, dia dianggap mewakili
purnawirawan TNI dan Polri yang salah satunya adalah meminta supaya wakil presiden itu diganti misalnya, itu tidak bisa mengklaim karena pada saat yang bersamaan muncul persatuan purnawirawan TNI dan Polri yang mengatakan bahwa mereka mendukung sepenuhnya program Astacita pemerintahan Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pagi ini saya selaku Ketua Pelaksana Tugas Ketua Umum PPAD akan menjawab beberapa pertanyaan sekitar tentang perkembangan yang terakhir yang ada kaitannya dengan halal bihalal purnawirawan. Beberapa hari yang lalu banyak teman-teman wartawan yang bertanya mengapa Ketua Umum PPAD tanggal 30 sore datang ke istana. Saat ini saya jelaskan kepada semua masyarakat bahwa kehadiran Ketua Umum PPAD dan segenap pengurus itu didampingi oleh Ketua Panitia Halal Bihalal dan Wakil Ketua Panitia Halal Bihalal. Kebetulan Ketua Panitianya adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dodi Wijanarko dan Wakil Ketuanya adalah Mayor Jenderal TNI Joni Lumantobing. Nah, pertanyaannya, pada 2 minggu sebelum tanggal 30, panitia yang ditandatangani oleh Ketua Umum membuat surat permohonan kepada Presiden RI untuk dapatnya menerima pengurus dan panitia halal bihalal beraudiensi. Jadi 2 minggu yang lalu. Setelah itu tanggal 29 sore saya ditelepon Presiden berkenan menerima audiensi tanggal 30 pukul 15.00. Sehingga kami melalui protokol sudah hadir 60 menit sebelum jam J, yaitu jam 3 sore. Diterima oleh Presiden, dan pada saat diterima oleh Presiden di ruang kerja Presiden, pengurus hanya memaparkan kapan pelaksanaan halal bihalal, tempatnya di mana, kemudian yang diundang jumlahnya berapa, siapa saja. Ini yang kami jelaskan, sehingga pada saat itu paparan adalah saya selaku Ketua Umum PLT, Ketua Panitia Letnan Jenderal Dodi, dan salah satu adalah mantan Kasat Jenderal TNI Purnawirawan Agus Tadi. Kami paparkan sehingga beliau berkenan untuk hadir dan dilaksanakan nanti pada tanggal 6 di Balai Kartini Jalan Gatot Subroto, tepatnya jam 10 pagi. Kami paparkan undangan pada saat itu jumlahnya adalah 1.200 orang, terdiri dari 1.000 purnawirawan TNI Polri, 200 KBT, dan 200 keluarga besar tentara. Ini di dalamnya ada Menko Kabinet Merah Putih, ada Menteri, ada Gubernur, ada Bupati, ada Wali Kota, ada anggota DPR, dan juga di dalamnya adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Menko bonus 10. Insya Allah mudah-mudahan pada hari yang ditentukan beliau berkenan hadir. Itu yang kami jelaskan, sehingga kami menyampaikan maksud dan tujuan halal bihalal. Kami sampaikan kepada beliau bahwa halal bihalal yang dilakukan oleh PPD bukan kali pertama, tetapi sudah sering, karena setiap selesai Idul Fitri berselang kemudian 2 minggu 3 minggu kita akan melaksanakan halal bihalal. Jadi ini sebenarnya yang mengapa kami dipanggil ke istana, supaya teman-teman wartawan tidak bertanya, para senior tidak bertanya, kemudian masyarakat tidak bertanya. Itulah yang didiskusikan. Penjelasan ini sekaligus kami mengundang, dan sudah panitia mengundang kepada senior, mulai dari rating 60 sampai dengan purnawirawan yang terakhir. Demikian juga keluarga besar tentara hadir juga, dan keluarga besar kepolisian hadir bersama-sama kita. Maksud dan tujuannya adalah silaturahmi selain berhalal bihalal. Lainnya itu tidak. Saya kira demikian.
soal pernyataan sikap, saya tidak perlu mengulangi lagi karena semua pernyataan sikap sudah berturut-turut mulai dari pemerintah yang disampaikan oleh Pak Wiranto, Forum Komunikasi TNI Polri yang disampaikan Pak Bambang Darmono, pernyataan sikap dari PPAD yang disampaikan oleh PLT Ketua Umum PPAD, pernyataan sikap dari PPAL yang disampaikan oleh Ketua Umum PPAL, dan pernyataan sikap dari PPAU yang disampaikan oleh Ketua Umum PPAU. Kalau kita simpulkan semua pernyataan sikap itu adalah menyejukkan, mengajak, menghormati, dan netralitas. Lain dari itu tidak ada. Saya kira demikian pernyataan saya pagi ini untuk dapatnya menambah informasi kepada semua masyarakat, para senior, dan mari kita bergandengan tangan kerjasama untuk menjaga stabilitas negara yang kita cintai ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan sikap di antara forum-forum purnawirawan, sebagian mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, sementara sebagian yang lain bersikap kritis, bahkan mungkin menyuarakan keresahan gitu ya. Saya kira itu tidak lepas dari konteks fragmentasi politik pasca pemilu. Ada kekecewaan, ada ketidakpuasan. Nah, apakah ini ada yang mengorkestrasi ya dugaan bahwa ada aktor-aktor di belakangnya? Ya selalu mungkin ya. Dalam forum yang mendesak pemakzulan Gibran misalnya, kita tahu bahwa sebagian tokohnya sebenarnya sudah lama mendorong agenda kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, terutama karena melihat ketidaksesuaian dengan pakem masa lalu menurut mereka. Nah, yang jelas saya kira kita harus tetap jernih membedakan antara kritik sebagai fungsi demokrasi dan manuver politik yang memakai nama demokrasi. Apalagi kalau melihat konteks viralnya petisi pemakzulan yang ternyata berselang cukup lama dari waktu penyampaiannya ya.